Mana tema 3? Bisa jelasin dulu ya. Udah sebenarnya bisa jelasin tema 3. Ini atau ini? Itu Di dalam mulut pencernaan dimulai dilakukan oleh setelah usus halus. Setelah dari usus halus makanan yang kita makan menuju ke usus besar. Makanan yang sudah halus, dia bilang nih halus. halus ini. Kirain halus. Kayak apa? Makanan yang sudah halus akan mempermudah proses pencernaan. Betul. Pada hewan mamah biak pencernaan dengan bantuan mikroba terjadi di salah di nomor 5. Pada hewan mamah biak itu hewan ruminansia yang dibantu oleh mikroba terjadi di mana? Ada kemarin rumen, usus rumen, retikulum, omasum, abomasum. Terjadi di mana dia? Yang dibantu oleh mikroba hewan mamalia. Di dalam rumen. Kalau di dalam rumen itu dibantu mikroba, kalau di retikulum itu dibantu oleh bakteri anaerob sama protozoa. Terjadi di dalam rumen. Oke, ulangi lagi ya subtema 1, tema 3. Di subtema 1 tema 3 PPKN-nya ada mensyukuri keberagaman sosial. Kemarin keberagaman sosial itu dibedakan menjadi 3. Ada berdasarkan ciri fisik. Contohnya apa? Keberagaman. Contohnya ciri fisik itu kan ada rambutnya yang hitam, ada rambutnya yang pirang, ada matanya yang belok, ada matanya yang sipit. Itu fisik, ciri fisik. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang badannya berisi, ada yang badannya kurus, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek. Itu termasuk ciri fisik. Keberagaman berdasarkan ciri fisik. Ingat ya, ciri fisik. Terus berdasarkan ciri sosial. Berdasarkan ciri sosial itu timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan perilaku dalam masyarakat. Misalnya pola pikir seorang dokter berbeda dengan pola pikir seorang guru. Berbeda lagi pola pikir seorang petani, berbeda lagi pola pikirnya seorang pedagang. Yaitu berdasarkan ciri sosial. Paham? Contohnya perbedaan pekerjaan. Terus ada keberagaman berdasarkan ciri budaya. Ciri budaya itu seperti pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Itu perbedaannya. Berarti yang adat istiadat, bahasa, agama itu termasuk ciri berdasarkan budaya. Misalkan di lingkungan EPIN ini kan berbeda agamanya. Ada agama Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Konghucu, bahkan ada. Terus adat istiadatnya pun berbeda. Terus keseniannya, pakaiannya berbeda. Cara berpakaian EPIN berbeda dengan cara berpakaian tetangga EPIN. Itu berdasarkan ciri budaya. Ciri budaya. Itu ada 3. Sekarang ulangi lagi. Keberagaman sosial itu dibagi menjadi 3. Ada apa aja? Keberagaman fisik, keberagaman sosial, keberagaman budaya. Contoh sekarang keberagaman fisik itu kayak gimana? Fisik.
Ya, betul. Ada yang memiliki kulit putih, ada yang memiliki kulit sawo matang. Terus yang berdasarkan ciri sosial. Contohnya, ciri sosial. Berdasarkan pola pikir seorang guru berbeda dengan pola pikir seorang arsitek. Sama. Ciri fisik tadi ras itu sama kayak misalkan ada yang berkulit putih, ada yang berkulit gelap ya. Terus suku bangsa adalah hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Misalkan tetangganya Epin dari suku Jawa, Epin dari suku Sasak, sebelahnya Epin lagi dari suku Bali. Nah, itu perbedaan suku bangsa. Terus kalau agama Epin sudah tahu perbedaan agama. Ada agama 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu sama Buddha. Ada 6 yang diakui oleh Indonesia. Jadi di lingkungan kita pun ini berbeda-beda agamanya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Paham? Oke. Terus yang selanjutnya ada keberagaman profesi. Di lingkungan rumahnya Epin pun profesinya berbeda-beda. Contoh, Kakak Epin sebagai pengusaha. Sebelahnya Epin ada yang jadi polisi. Terus siapa tahu tetangganya Epin lagi ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter. Itu namanya keragaman profesi atau pekerjaan. Terus yang terakhir ada perbedaan jenis kelamin. Jadi di lingkungan Epin ini pun banyak perbedaan jenis kelamin. Ada perempuan dan laki-laki, tapi cuma 2 kelamin. Cuma yang diakui di Indonesia perempuan dan laki-laki. Itu perbedaan jenis kelamin. Paham Epin? Ada yang belum dimengerti? Coba sekarang tanya. Bentuk-bentuk keberagaman di masyarakat tadi ada 5. Ada apa aja? Ini kok budaya? Budaya itu 9. Suku, bangsa, suku, ras. Hah? Perbedaan? Iya, apa Mak yang berbeda? Ada ras, ada suku bangsa, ada 5 banyaknya. Profesi, agama, lagi 1, jenis kelamin. Contoh dari ras itu kayak gimana? Yang berdasarkan ciri fisik kayak tadi. Ada yang ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Kalau suku bangsa berbeda suku, ya ada yang dari suku Bali, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Bima, ada yang dari suku Sasak. Itu perbedaan suku di dalam masyarakat. Terus agama tadi perbedaan agama. Profesi perbedaan pekerjaan. Jenis kelamin perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Mana terima kasihnya? Oke, sekarang bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman tersebut, Pin? Iya, terus apa lagi? Bertoleransi, saling menghargai. Oke. Paham Epin? Ada yang ditanyakan di PPKN? Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, subtema 1 ada iklan. Iklan dibedakan menjadi 2. Ada iklan apa dan pengertian iklan dulu. Iklan adalah yang mempromosikan barang atau jasa. Terus untuk membeli barang tersebut, tuh iklan yang baik. Paham? Terus kita
kita ada keinginan. Mampu memunculkan keinginan dalam diri konsumen untuk membeli produk tersebut, produk dari iklan tersebut. Itu ciri-ciri iklan yang baik. Terus ada rasa percaya. Jadi kita menumbuhkan rasa percaya pada konsumen atau yang melihat iklan, biar dia percaya terhadap produk kita. Jangan kita membuat iklan bagus tapi barangnya jelek. Nah, kayak gitu. Harus kita menimbulkan rasa percaya. Dan yang terakhir ada tindakan. Nah, tindakan untuk menggunakan atau membeli suatu produk atau jasa adalah tujuan dari sebuah iklan. Ciri-ciri iklan yang baik ada 5. Ada apa aja, Pin? Perintah, perhatian, bukan perintah, perhatian, minat, rasa percaya, tindakan, dan keinginan. Coba sebutin lagi. Ciri-ciri iklan yang baik ada perhatian, minat, tindakan, terus rasa percaya, dan keinginan. Di dalam iklan tersusun atas 2 unsur, apa dan apa? Unsur gambar dan tulisan. Jadi ini contoh iklan kayak gini. Ada gambarnya, ada juga tulisannya. Sama kayak iklan di Rinso. Ada gambar deterjennya, ada juga kata-katanya atau kalimatnya. Sama juga kayak Silver Queen, ada gambar coklatnya, ada kata-katanya yang menarik perhatian menarik perhatian pembeli untuk membeli produk tersebut. Paham? Tadi iklan mempunyai 2 unsur, apa dan apa, Pin? Unsur iklan dan sudah ada yang belum dimengerti di bahasa Indonesia? Ada pertanyaan? Kita lanjut di IPA. Di IPA kita belajar di subtema 1 itu ada organ pencernaan pada manusia. Coba sekarang Evin sebutin secara urut sistem pencernaan pada manusia. Dari yang pertama ada sistem pencernaan pada manusia secara urut. Mulut. Ya, terus lambung, usus halus, usus besar, anus. Good job. Jadi di dalam mulut terjadi 2 pencernaan. Yang pertama ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Good job. Pencernaan pencernaan mekanis dibantu oleh gigi. Kalau pencernaan kimiawi dibantu oleh air ludah yang mengandung enzim. Oke, terus setelah masuk ke mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan apa? Meremas-remas makanan supaya makanan menjadi lembut masuk ke lambung. Setelah masuk ke kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung juga ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis proses mengaduk atau meremas-remasnya makanan di dalam lambung dibantu oleh otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dibantu dengan detak lambung, terus ada asam lambung atau HCl. Nah, terus fungsinya HCl apa? HCl itu untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Terus ada renin. Renin menggumpalkan protein susu atau
Kasein, bukan kalsium. Terus ada pepsin. Kemarin pepsin apa? Mengubah protein menjadi pepton. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Yang mengaktifkan pepsin itu ada pepsinogen. Terus setelah masuk ke lambung, makanan langsung masuk ke usus halus. Nah, di usus halus diseraplah sari-sari makanan tadi oleh usus halus. Vitamin, mineral, apalagi yang baik protein itu diserap oleh usus halus. Nah, setelah masuk ke usus halus, makanan masuk ke usus besar. Setelah masuk ke usus besar, tadi sisa-sisa makanan yang udah diserap kan, yang vitamin, protein, kalsiumnya itu udah diambil oleh tubuh. Sedangkan sisa-sisanya tadi itu masuk ke usus besar. Di usus besar terjadilah proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri E. coli. Nah, jadi di usus besar makanan dibantu oleh bakteri E. coli. Ingat tulisannya E. coli. Terus setelah dibusukkan di usus besar, barulah sisa makanan tadi keluar lewat anus. Nah, itu adalah proses pencernaan pada manusia. Iya, mana ya? Tadi hewan ruminansia itu ada berapa lambungnya? 4. Apa nama lambungnya? Ada 4 itu. Ingat ada RROA, ada rumen, ada retikulum, ada omasum dan abomasum. Apa? 4 lambung rumen, retikulum, omasum, abomasum. Good job. Jadi ada 4 lambung hewan ruminansia. Nah, ketika hewan ruminansia makan, itu pertama masuk ke mulut. Setelah itu masuk dia ke kerongkongan atau esofagus namanya. Setelah masuk ke esofagus, makanan itu masuk ke rumen. Di dalam rumen pencernaannya dibantu oleh mikroba. Nah, ingat, di dalam rumen pencernaannya dibantu oleh mikroba. Setelah masuk ke rumen, makanan itu didorong balik lagi ke mulutnya untuk dikunyah 2 kali oleh hewan ruminansia. Setelah kunyahan 2 kali, setelah dikunyah 2 kali, makanan itu langsung masuk ke retikulum. Di retikulum terjadilah proses fermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Terus setelah masuk, nah sebelum lanjut, di retikulum juga ada penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Nah, di dalam retikulum itu juga selain adanya selain adanya fermentasi, ada di situ juga ada penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Itu di retikulum. Setelah masuk ke retikulum, makanan itu masuk ke omasum. Nah, setelah masuk ke omasum, pencernaan makanan masuk ke abomasum. Di abomasum itu ada interaksi sosial. Apa itu interaksi? Kamu kerjain. Iya, sekarang Miss jelasin. Mana itu bisa jawab kalau belum Miss jelasin? Apa itu interaksi? Gagal dijawab Miss. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang lain. Ini contohnya Miss sama Epin itu terjadi interaksi. Miss berbicara kepada Epin, ada timbal balik Epin ke Miss. Nah, ngobrol itu contoh interaksi hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang
lain. Ingat interaksi apa? Timbal balik antara dengan iya, good job. Oke. Contoh bentuk interaksi sosial dalam masyarakat itu apa? Interaksi sosial dalam masyarakat. Kerja bakti, contohnya interaksi sosial. Apalagi musyawarah, apalagi belajar kelompok, itu contoh interaksi. Piket kelas, itu contoh interaksi. Membersihkan orang tua, membantu orang tua membersihkan rumah, membersihkan halaman, itu contoh interaksi sosial di dalam masyarakat. Sekarang ada juga interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup itu ada apa? Ada biotik, abiotik, sosial budaya, sosial dan budaya ini. Jawab. Semuanya dijawab sekarang. Sama isiannya juga. Oh, habis aja. Oh, isiannya ada nih. Ya. Oh, sakit tenggorokan. Itu kan ada ininya apa? Bikin tidak panas lagi kan? Iya, ini tuh sakit tenggorokan sisa nyelam kan? Apa dong? Apa? Sakit kalau nyelam. Apa dong? Kalau nyelam tapi tidak sakit. Ya, dikerjain. Oke. Yang digunakan untuk mempersatu bangsa. Mempersatukan bangsa. Mempersatu bangsa. Dibuang dulu di tong sampah. Pemersatu dan kebersamaan dalam keberagaman Indonesia mencerminkan dalam sebuah yato. Apa sih? Bineka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, itu semboyan bangsa Indonesia. Masa tidak tahu? Tadi Epin nggak bisa jawab. Bagaimana sikap kita menyikapi keberagaman sosial budaya?
Ya, terus apa lagi? Saling menghargai, kasih koma dong. Faktor pendukung keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Apa? Faktor yang mendukung keberagaman, ada faktor geografis Indonesia. Ada faktor geografis Indonesia. Faktor letak. Panas. Awas nanti basah bukunya. Ini apa nih gaya? Iklan baris dan iklan kolom. Biasanya ada di mana? Iya, media cetak. Ya, tuh. Ini seimbang. Unsur-unsur iklan tadi apa? Unsur-unsur iklan ada dua. Unsur-unsur iklan tadi ada apa? Itu dibedakan menjadi dua. Unsur-unsur iklan itu ada, kayak contohnya ini apa? Ada gambar dan lupa. Kata kunci adalah inti dari iklan. Kalimat inti dari iklan. Hewan ternamahlia memiliki lambung yang terdiri dari 6 bagian-bagian yang bertugas untuk menyimpan sementara ya. Menyimpan sementara dalam rumen dong. Kan di dalam rumen nanti didorong lagi.
hewan yang mengunyah 2 kali? Ini yang benar jawabannya, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan disebut hewan ruminansia. Kalau mamut biak itu adalah hewan yang mengunyah banyak 2 kali. Nomor hewan pemakan proses penyerapan terjadi di bagian penyerapan tadi udah Miss jelasin di iya di mana? Iya, terjadi di mana absorpsi itu? Di lambung, di usus, ya usus halus. Ingat di usus halus itu diserap tadi, vitamin, mineral, proteinnya diserap. Oh, belum kita bahas nih ya penyakit yang menyerang organ pencernaan itu ada di sini. Ini makanya bisa ini. Kita ada di tempat tadi. Ya, itu di September 2 nanti. Ada di sistem pencernaan manusia ada belum. Gangguan. Ya. Disentri, diare, tipes. Sakit gigi. Ya, kan gigi juga pencernaan. Sakit gigi tapi nggak bisa ya pingunya. Bisa tutup. Masa beneran nggak sakit gigi? Ih. Gitu mah. Ya, mah itu. Mah itu berarti asam lambungnya naik. Terlalu banyak asam lambung. Jadi kan ada HCl. Diare juga itu termasuk. Tapi tahu diare? Diare itu disebabkan karena kita makan makanan yang kurang bersih. Bisa. Apa tadi fungsi lambung? Fungsi lambung itu untuk meremas-remas makanan. Itu sini ada juga asap-asap. Ya. Yang bukan, ingat ini bukan.
Di bawah ini yang bukan interaksi sosial pada petani saat memasarkan produknya dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain, pemasok, pengepul, produsen, ya produsen. Apa kegiatan membuat barang atau jasa? Membuat barang. Kemarin apa? Di tema 2 tuh. Kegiatan membuat barang kayak pabrik membuat baju. Ya, produksi. Dengan kalau berpidato individu lainnya. Atau masyarakat. Kok lainnya dengan individu lainnya? Oh, individu dengan individu lainnya. Individu dengan individu lainnya. Atau masyarakat. Kegiatan ekonomi yang ada 3 di subtema 2 itu ada 3. Ada produksi, konsumsi, ini isal urut dong. Ada produksi, ada distribusi, baru konsumsi. Produksi dulu. Urut dong. Habis produksi ada distribusi. Apa contoh interaksi sosial yang ada di pasar? Ya, contoh gini, bukan penjual pembeli. 2 contoh kan yang dalam itu 2 interaksi sosial yang terjadi di pasar. Ketika pembeli membeli barang, Terus yang kedua, menawar harga barang. Saat menawar harga barang, komanya mana? Oh, belum jelasin ini. Bukan SBDP. Di SBDP itu ada tentang memahami tangga nada. Tangga nada. Tangga nada adalah susunan, coba Epi baca dulu. Tangga nada adalah susunan nada-nada
Terus ya Diatonik. Tangan ada diatonik, ada tengahnya. Terus ada diatonik adalah Yang terdiri. Yang terdiri. Terdiri dari 7 buah. Dari 7 buah nada. Dari 7 buah nada dan menggunakan dua macam jarak nada. Dua macam jarak nada. Yaitu jarak satu, yaitu jarak satu dan satu dua tangga nada. Tangga nada diatonik. Terbagi atas dua macam. Atas dua macam, yaitu mayor dan minor. Ini kurang nih, Australia, Asiatis sama peralihan. Udah. Oke, ini lihat dulu. Sini alveolus bukan untuk mengeluarkan karbon dioksida, tapi untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Udah. Itu ada tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat tingginya kayak
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu paling tinggi. Terus nada itu ada nada mayor dan minor. Kalau mayor itu nada yang bersemangat. Contohnya ada lagu Maju Tak Gentar, maju tak gentar, membela yang benar. Iya, itu nada bersemangat. Nada bersemangat. Contoh lagi lagu apa ya? Ya, gundul pacul cul. Nah, contoh gembira, bersemangat apa lagi selain itu? Bentar. Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu contoh nada mayor. Kalau nada minor itu adalah nada yang mengandung kesedihan, sedih, kurang bersemangat. Contohnya kayak tadi mengheningkan cipta. Iya, mengheningkan cipta tuh kayak dengar seluruh. Nah, itu syukur juga. Itu contoh. Ya, itu contoh nada mayor. Ingat, nada minor. Nada minor itu yang sedih. Nada mayor ingat agak sedih sama senang. Nada Harusnya sih dipakai nano. enggak, bisa aja. Nanti kita harus lagi Enggak. diperiksa nanti. Iya, enggak mencoret. Nanti bisa harusnya Enggak.